Kalau saya yang diuntungkan itu adalah semua pihak yang mendapat keuntungan dari proses pendidikan di Indonesia. Jadi tidak sekedar universitas, tidak sekedar dunia pendidikan, tidak sekedar perusahaan, tidak sekedar juga mahasiswa, tapi masyarakat sangat diuntungkan oleh adanya MBKM. Dengan tadi proses yang disampaikan oleh Prof. Pul, ketika mahasiswa itu sudah lulus, siapa yang menikmati? Pasti masyarakat. Kalau ikut petuahnya tausiahnya Prof. Jojo kan sebaik-baik manusia karena manusia yang bermanfaat bagi sesama. Nah, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sesama ini siapa lagi kalau nggak mahasiswa yang kita didik, mahasiswa yang kita kembangkan, yang kemudian diterima oleh masyarakat dan dia bisa membangun masyarakat di mana dia berada. Tentunya masyarakat akan sangat merasa teruntungkan oleh adanya mahasiswa-mahasiswa didikan kita itu. Kalau masyarakat sudah diuntungkan, tentunya pada akhirnya adalah negara kita yang akan beruntung bahwa proses pendidikan yang kita lakukan dengan mendidik mahasiswa untuk lebih tanggap terhadap persoalan-persoalan sosial melalui kampus Merdeka ini, tentunya mereka akan lebih cekatan, lebih terengginas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Jadi pelaksanaan kegiatan MBKM-nya ini mengajak para mahasiswa untuk sharing problem di antara mereka ya. Bahkan beberapa teman ini yang saya tahu di angkatannya Mas Hendro itu ada sampai berkunjung ke masing-masing perusahaan temannya untuk belajar di sana, untuk mengetahui problem-problem yang ada di sana, kemudian pola pengambilan keputusan bagaimana. Artinya di antara mereka para praktisi ini saling sharing. Itu terbetik pertama kali ketika kuliah-kuliah, terutama di kuliah kepemimpinan strategis, kuliah tentang manajemen strategi. Mereka saling diskusi, saling satu sama lain. Kemudian kalau wah ini ada baiknya kita juga berkunjung ke tempat usaha itu, melihat bagaimana pola pengambilan keputusan, pola manajemen risiko, mitigasi risiko di antara perusahaan-perusahaan itu. Dan ini kan menambah soft skill mahasiswa. Dan mereka bisa belajar dari temannya, bisa belajar dari perusahaan yang dikunjungi untuk kemudian mereka mengasah kemampuan itu. Dan alhamdulillah ini bisa dilakukan oleh mahasiswa S3. Meskipun tadi Prof. Bambang menyampaikan bahwa ini memang tidak untuk S3, tapi di S3 sudah dijalankan secara tersirat atau tersurat itu Prof. Bambang, tersurat dan tersirat gitu ya. Tersirat ya. Tersirat dan tersurat gitu ya. Artinya teman-teman S3 ini karena kebanyakan para praktisi, mereka saling sharing di antara mereka untuk bisa belajar dari satu sama lain. Dan alhamdulillah ini bisa menambah khasanah mereka untuk nah ini sayangnya memang situasi pandemi ini membuat keterhambatan pertemuan fisik yang agak susah tidak seintens dulu ya. Ketika tidak ada pandemi ini kan mereka bisa berkunjung satu sama lain, bisa melihat. Tapi karena pandemi ini akhirnya semua serba pakai Zoom seperti ini, sehingga belajarnya juga tidak maksimum seperti bagaimana ketika realitas yang ada di perusahaan itu. Tapi bagaimanapun juga tetap sharing, tetap saling bertukar pendapat, bertukar pikiran atas persoalan-persoalan yang dihadapi mereka, sangat membantu para mahasiswa untuk itu. Jadi di UNER sendiri program MBKM itu sebenarnya walaupun mungkin kita tidak sebut MBKM, itu sebenarnya sudah diinisiasi jauh sebelum ada Permen nomor 3.
tentang MBKM ini. Permen nomor 3 itu memang diterbitkan di awal tahun 2020. Tapi pada periode kepemimpinan Pak Nasih yang pertama, itu Pak Nasih memang galau dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang dalam tanda petik konvensional. Artinya bahwa kenapa sih kalau KKN itu hanya sekedar kemudian datang ke desa, menggugurkan kewajiban, tapi kemudian sudah selesai. Bagaimana dengan pola-pola yang lain yang setara dengan itu? Kenapa tidak harus kemudian harus mereka berupa KKN yang konvensional seperti itu? Misalnya juga sama, kenapa skripsi itu harus kemudian harus berupa penelitian? Anak-anak yang mereka berhasil di dalam kewirausahaan, yang menjadi CEO, yang menjadi bos dari suatu usaha mandiri yang dilakukan, kenapa itu tidak kemudian bisa dikonversikan sebagai suatu tugas akhir misalnya. Kemudian juga sama prestasi dari PIMNAS, dari adik-adik kita, juara-juara di dalam berbagai macam lomba-lomba akademik ya yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa itu kan kemudian lebih direkognisi sebagai sebagai suatu prestasi mereka. Tapi kemudian tidak berkontribusi di dalam proses akademiknya. Dalam tanda petik mereka malah kadang-kadang kalau ikut pertukaran mahasiswa ke luar negeri mereka pasti molor. Nah, ini kemudian sebelum itu kemudian Pak Rektor sudah membuat suatu kebijakan berupa SK Rektor, di mana kemudian ada pengakuan itu. Jadi mahasiswa yang lulus PIMNAS nasional maka mereka bisa menggantikan skripsi. Itu sebelum ada program MBKM. Mahasiswa yang juara PKM, mereka bisa tidak perlu KKN. Jadi PKM-nya itu disetarakan dengan mengikuti KKN 3 SKS. Mahasiswa yang kemudian dia mengikuti berbagai prestasi yang kemudian itu bisa disetarakan dengan mata kuliah MKWU, mata kuliah bahasa Inggris, debat misalnya juara debat bahasa Inggris, maka dia bisa untuk menggantikan nilai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan itu sudah berjalan sebelum MBKM itu. Kami sudah mengembangkan yang namanya Interprofessional Education, Pak Parto. Interprofessional Education itu pertama kali kita lakukan 4 tahun yang lalu, di mana program itu diikuti oleh semua profesi yang ada di Rumah Sakit UNER, di mana program itu berbasiskan pada modul ya, ada modul nafsa, ada modul Dengwe, ada modul DBD, ada berbagai macam modul yang termasuk juga AIDS, modul AIDS dan seterusnya. Dan itu modul-modul itu melibatkan semua profesi, mahasiswa profesi yang ada, mulai dari kedokteran gigi, keperawatan, psikologi, dan seterusnya, untuk bersama-sama yang mengikuti program itu dalam satu forum yang namanya Interprofessional Education Hospital Base. Itu sudah kami lakukan. Nah, pada saat itu berjalan, kami melihat juga bahwa ini sangat-sangat penting, bahwa bagaimana mahasiswa itu selama ini yang utama kan adalah capaian pembelajarannya. Tapi capaian pembelajaran itu menurut Mas Menteri ya, dan menurut kita semua itu tidak cukup. Sekarang yang dibutuhkan itu adalah relevansi. Dan relevansi itu diukur oleh daya saing lulusan dan employability dari lulusan. Kalau relevan, maka tentu employability-nya akan tinggi. Nah, ini yang kemudian melebihi dari capaian pembelajaran. Sehingga kami melihat bahwa dengan pola-pola MBKM itu, yang pada saat itu kami masih berupa Interprofessional Education, itu kami kembangkan di dalam yang community base. Nah, community base ini juga sama, kita mengembangkan modul-modul, dan yang paling mudah itu dilaksanakan dengan berbagai macam varian dari KKN. Dari KKN kami itu bisa ada KKN tematik, ada KKN yang kemudian yang MBKM itu, yang di sana itu juga modul-modul yang diatasi sebagai suatu problem atau permasalahan di suatu lapangan oleh berbagai disiplin ilmu. Jadi multidisiplin. Yang memang pada saat itu kesulitan kami adalah bahwa kami ingin itu adalah kurikulum base.
Nah, kurikulum base ini ternyata banyak prodi itu sudah memiliki kurikulum yang sangat rigid, dan itu kami sangat kesulitan. Nah, alhamdulillah blessing in disguise, pada saat itu keluar Permen nomor 3 tentang MBKM. Nah, itu ya, kemudian semuanya itu melakukan perbaikan, redesign, terus kemudian penyesuaian kurikulum, sehingga kami bisa menerapkan itu jauh lebih mendasar di dalam kurikulum secara keseluruhan. Kalau yang dulu adalah di bidang profesi ya, sekarang ini bisa yang community base itu di level yang lebih di bawahnya. Nah, sekarang ini malah menyeluruh. Dan prinsip-prinsip MBKM kami terapkan secara menyeluruh dengan 8-9 varian itu, yang kemudian ini kita kembangkan terus-menerus seperti itu. Dan alhamdulillah kalau kemudian dari implementasi itu, misalnya mungkin Prof. Aul juga tahu, UNER itu untuk pencapaian indikator kinerja utama untuk Liga PTNBH itu adalah yang terbaik. Dan akhirnya ini sangat relevan dengan dengan tema strategis UNER. Tema strategis UNER ini salah satunya kan adalah bagaimana kita semua, termasuk para lulusan kita, itu bisa memberikan kemanfaatan yang optimal, bisa berkontribusi dan memberikan dampak yang optimal dan signifikan. Ini sangat relevan, artinya bahwa kita tidak cukup hanya membekali anak-anak kita dengan capaian pembelajaran yang dijanjikan oleh prodi, tapi kita juga harus mengakomodir passion mereka. Kita juga harus membekali mereka untuk memiliki soft skill ya, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para lulusan. Dan ternyata bisa dibuktikan bahwa soft skill ini mungkin 70% lebih itu yang mempengaruhi tingkat daya saing dan keberhasilan mereka pada saat mereka di masyarakat atau di stakeholders. Sebetulnya memang MBKM ini kan diatur untuk S1, kemudian D3, D4. Jadi profesi saja tidak masuk di dalam program ini. Ini secara overall ya, termasuk program S2 dan S3. Tapi substansi dari program MBKM ini menurut saya bisa melibatkan semua jenjang. Nah, masalahnya kenapa S2, S3 dan profesi ataupun kesehatan, bidang kesehatan tidak masuk, karena mereka sebetulnya menjadi motor. Sebetulnya program-program kesehatan itu sebetulnya sudah melaksanakan MBKM dengan mereka magang di rumah sakit jejaring, dengan magang di puskesmas, di rumah sakit mitra. Itu sebenarnya adalah pola MBKM yang sekarang diaju oleh semua yang di luar bidang kesehatan. Pendidikan juga sama. Sehingga sebetulnya untuk program S2 pun juga sama, itu banyak sekali alternatif-alternatif. Kalau kita lihat bahwa MBKM ini kan sebetulnya adalah agar mahasiswa itu merdeka. Jadi kalau kita menyediakan menu pada mahasiswa, dan menu itu sesuai dengan capaian pembelajaran prodi yang kita susun dalam kurikulum yang kita desain, itu adalah preskriptif. Artinya sesuai dengan menu konvensional yang kita berikan. Tapi dengan MBKM ini memberikan peluang pada mahasiswa untuk bebas memilih, mengembangkan passion mereka, apapun itu. Sehingga kenapa di dalam strukturnya itu kasarannya sediakanlah untuk S1 5 semester untuk keprodian dan 3 semester serahkan untuk MBKM. 20 SKS di dalam perguruan tinggi di luar prodi dan 40 SKS di luar perguruan tinggi, termasuk dengan mitra-mitra industri. Artinya bahwa mahasiswa juga yang perlu dipersiapkan adalah mereka harus merasa merdeka. Kalau mahasiswanya nggak merasa merdeka, pengen terus didikoi, ya bukan MBKM. Harus siap merdeka mahasiswa itu. Jadi MBKM itu satu kesatuan, artinya bahwa mahasiswa ya mindset-nya harus dirubah, jadi mereka harus siap. Bahkan kalau saya, begitu mereka masuk sebagai mahasiswa, maka sejak itu mereka harus siap melaksanakan MBKM dengan berbagai macam variannya. Makanya di UNER kami itu sejak tahun 2021 kemarin, kami di semester 1 dan 2 itu sudah pola MBKM dengan pembelajaran dasar bersama yang dikelola di level universitas, bukan di prodi. Jadi mereka sudah mengikuti MBKM yang
di dalam universitas di luar program studi dengan pola-pola pembelajaran yang terkait dengan berbagai macam literasi digitalisasi, literasi berbagai macam, termasuk juga karakter pendidikan karakter baik itu kebangsaan maupun karakter keuneran. Itu diberikan semuanya di semester 1 dan 2. Itu artinya bahwa mahasiswa sejak awal harus sudah siap untuk mereka bebas, mereka merdeka. Karena apa? Memang menurut saya keuntungan itu memang keuntungan untuk kita semua. Ya memang banyak dosen yang merasa bahwa ini kok mendadak, ini kok kelihatannya belum siap programnya, oh ini kok tiba-tiba. Ya itu memang awal-awal program seperti itu, karena memang respon dari perguruan tinggi agak berbeda-beda ya, termasuk kesiapan sarana, infrastruktur, dan sistem. Ini menurut saya juga sangat perlu disupport oleh sistem IT yang terintegrasi agar semuanya bisa berjalan dan terfasilitasi dengan baik. Tapi kalau misalnya saya berikan contoh, apa keuntungan dari institusi? Institusi kita ini kan dulu barangkali bukan hanya UNER, tapi semua perguruan tinggi kan dianggap menara gading. Dosen seakan-akan sebagai sumber utama dari keilmuan. Dan kemudian tidak ada sumber-sumber yang lain. Tapi sekarang sumber yang lain banyak sekali. Bahkan kita bisa mengambil pakar secara online dari seluruh perguruan tinggi terbaik di dunia. Artinya bahwa sudah ada alternatif dari sumber atau narasumber dari keilmuan. Nah, kemudian dengan kita berusaha mengembangkan MBKM ini, mau tidak mau perguruan tinggi juga harus mentransformasi tridharmanya, harus mentransformasi kurikulumnya. Dan itu bisa diawali, misalnya dulu kita selalu redesign itu kan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dan survei, tracer study itu hanya formalitas saja untuk akreditasi, untuk menyusun SE untuk keperluan akreditasi yang dilakukan 5 tahun sekali. Tapi sekarang itu tidak bisa lagi seperti itu, karena yang dibutuhkan adalah untuk menghilangkan gap. Nah, kalau kita sekarang memperbaiki berdasarkan survei, jadi kurikulum diperbaiki sekarang ya, dan kemudian hasil survei itu kita dapatkan sekarang, padahal kurikulum itu adalah produk yang keluarannya baru 4 tahun, 5 tahun, maka selalu akan ada gap, tidak pernah ada link and match antara apa yang dibuat di proses di program perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat yang memang 5 tahun yang lalu baru hasilnya ada, kebutuhannya itu 5 tahun yang lalu, jadi selalu tidak ada. Lah ini salah satunya adalah dengan fleksibilitas kita bisa mendapatkan masukan-masukan secara update, secara day to day, itu maka kemudian kita bisa merespon relevansi dari lulusan kita itu dengan sangat cepat melalui kurikulum yang fleksibel, melalui kredit-kredit yang disiapkan dengan total 60 SKS itu berubah dalam MBKM yang sekarang kita susun. Jadi menurut saya untuk mahasiswa yang penting adalah mereka siap untuk mengembangkan passionnya di luar dari passion keprodiannya. Jadi keprodian sudah mendapatkan jatah dan itu 5 SKS total itu mestinya tentang keprodian. Yang lainnya silakan. Kalau ada dokter ingin memperdalam terkait dengan bagaimana komunikasi yang efisien, bagaimana mereka kemudian lebih bisa mendekati pasien, bagaimana kemudian mereka memiliki kemampuan digitalisasi ataupun teknologi, itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ada kalau dari sejarah misalnya ingin belajar tentang bagaimana menghandle hewan misalnya, bagaimana melakukan handling pada kucing anjing, tidak apa-apa, itu bebas, mereka boleh, dan itu disediakan ya 60 SKS tadi yang untuk MBKM. Menurut saya yang lulus pun tidak ada masalah. Jadi salah satu tema strategis UNER itu adalah Sustainable Education for All. Artinya bahwa orang-orang yang sudah lulus pun itu tetap bisa berkontribusi, tetap bisa itu misalnya dengan cara kredensial mikro. Kredensial mikro itu industri dengan perguruan tinggi menyusun silabus bersama, menyusun kompetensi tertentu, dan itu bisa ditawarkan tidak terstruktur melalui kurikulum. Jadi kalau di PASA sendiri memang karena kita mengelola S2 dan S3 dan multidisiplin, tentunya memang
untuk program MBKM ini tidak seperti pada untuk prodi S1 gitu ya, yang memang proses ya tahapannya itu dilaksanakan dengan baik. Karena mahasiswa-mahasiswa yang ada di Pascasarjana ini adalah mahasiswa dari kelompok-kelompok pejabat tertentu gitu ya, yang sudah mempunyai kedudukan di masyarakat gitu, sehingga beliau secara praktis sudah sangat berpengalaman gitu ya di masyarakat ya. Karena kalau kita lihat mahasiswa kita adalah dari bupati, dari direktur suatu bank dan sebagainya. Jadi secara praktis sudah bisa menjalankan kegiatan itu di masyarakat gitu ya. Beliau ini belajar di Pasca ini adalah untuk mendapatkan konsep-konsep teori yang sebetulnya supaya seiring dengan apa yang sudah dikerjakan di lapangan ya. Jadi MBKM ini tidak ada target khusus seperti yang untuk fakultas yang ada S1-nya atau untuk yang D3, tetapi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses penambahan keilmuan ya, di luar bidang ilmunya di program studi itu tetap ada anggaran di tema 1, jadi di Sustainable of Education for All, itu semuanya sudah ada di situ. Kemudian di Pasca ini juga kita mempunyai non-degree program, di mana memfasilitasi short course untuk program-program yang di luar ilmu yang didapatkan selama belajar di program studi yang ada di Pascasarjana, sehingga itu juga bisa membangun atau memberikan kontribusi yang positif bagi mahasiswa ataupun bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keilmuannya atau kompetensinya di bidang lain, bisa mengikuti di program studi non-degree program atau ELH yang kita punyai. Kemudian terkait dengan mahasiswa kita yang bisa menjadi mitra bagi kita, ini kalau di bidang 2 juga ada kemanfaatan, yaitu pemberian hibah-hibah gitu ya, dana hibah yang diperuntukkan baik untuk kegiatan pengabdian masyarakat ataupun untuk riset. Jadi ada beberapa mitra kita. Jadi dari kalau ada kelompok mahasiswa dari PT Smelting, ya, PT Smelting itu adalah masuk dalam kelas kemitraan. Di PT Smelting ini juga memberikan dana hibah untuk kegiatan CSR yang ada di Smelting. Jadi Smelting punya desa-desa binaan di sana dan memberikan hibah untuk dikelola oleh Pasca. Jadi ada unit masyarakat madani ya yang menyelenggarakan kegiatan desa binaan yang ada di Gresik. Ya, ini juga merupakan kontribusi dari PT Smelting, di mana para direktur dan para jajaran di bawah direktur itu yang sekolah di Pasca juga memberikan kontribusi. Begitu juga di Trenggalek, kemudian di Bojonegoro, Magetan dan sebagainya, ini juga ada memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Kalau saya sih mengapresiasi apa yang menjadi target pelaksanaan MBKM ini untuk meningkatkan ya kemampuan daya saing lulusan kita, terutama memang di level untuk program diploma maupun yang ada di S1. Kalau di S2 S3 kan memang mayoritas adalah mereka
mereka yang sudah mempunyai aktivitas ya, aktivitas baik itu mereka kalau di Surabaya Sarjana, Nusa Langgar, kebanyakan mereka dari pimpinan birokrasi ya, pimpinan korporasi dan pimpinan organisasi yang apa yang menjadi target dari MBKM memang sudah mereka lewati ya, artinya pengayaan dari pengalaman itu mereka sudah dapatkan ya, secara praktek. Memang kalau dari kita lebih banyak mengaitkan bagaimana peran dari beliau-beliau ini untuk dioptimalkan melalui pengembangan yang ada di kurikulum kita. Jadi kalau di kurikulum kita, Prof. Harto, memang target kita adalah menghasilkan ya, mencetak dan meningkatkan kapasitas mereka sebagai seorang pemimpin ya. Pemimpin apa? Pemimpin yang terhormati. Menjadi visinya Surabaya Sarjana Nusa Langgar. Dalam konteks kurikulum terkait dengan bagaimana MBKM itu sendiri memang tidak spesifik. Tapi kalau kita lihat secara masing-masing prodi memang ada hal yang menarik. Contoh paling konkret misalnya di S2 ilmu forensik ya. Kalau kita berbicara tentang magang, mereka sudah mempraktekkan tentang itu ya. Jadi mahasiswa ilmu forensik itu mereka magang di rumah sakit, Prof. Jojo ya. Jadi mereka ada di rumah sakit Dr. Sutomo, RSUA dan berbagai rumah sakit di mana kebanyakan dari siswa itu mereka berasal. Jadi salah satu contohnya ya. Artinya bahwa secara alami ya mereka sudah mengalami mendapatkan proses pembekalan luar biasa dari pekerjaan mereka, tetapi dalam sisi pengembangan di kurikulum kita mereka mendapatkan hal itu. Jadi itulah gambaran sekilas tentang prodi yang ada di Surabaya Sarjana. Jadi Prof. Edi juga sudah memberikan penjelasan ya secara detail bagaimana untuk yang program di S3. Tapi rata-rata bahwa di kami berharap bahwa MBKM ini mempunyai manfaat yang sangat besar ya terkait dengan apa yang berkaitan dengan masalah lulusan itu.